Force has been a dream of mine since I was a little Menhan kid, Prabowo and getting to Subianto fly the harus most gigit advanced jari jet stealth tempur fighter jet on incaran the planet Indonesia, is an yaitu almost jet tempur unbelievable siluman generasi realization kelima of that dream. F-35 tak mendapat restu pemerintah Amerika Serikat, AS. I've been given the chance to Pembicaraan travel the soal world ini and be sempat part of sengit an pada amazing akhir tahun team. 2020 lalu. AS hanya We're in merestui great jet need of tempur fighter pilots in the Air generasi Force, so if 4 you've ever wanted to be in this F-22 line of work, Viper. now is your time. Sempat juga beredar kabar soal AS merestui melepas F-15X ke Indonesia. I am Captain Kini Andrew Indonesia Olson, mulai call sign berpaling ke jet Dojo, tempur and I'm an generasi 4,5 F-35A Dassault instructor Rafale pilot in the buatan United States Air Prancis. Force. Kabar terkini, See you in the air. penandatanganan perjanjian awal kedua negara sudah dilakukan. Namun, upaya AS untuk merayu Indonesia membeli jet tempur buatan mereka belum selesai. Apalagi AS sukses membuat Filipina mau memborong F-16 mereka baru-baru ini. Hal ini terungkap dari dalam laman resmi Lockheed Martin. Terlihat jelas masih ada promosi langsung ke Indonesia soal canggihnya F-16. Paparan yang berjudul, The F-16 Block 72 for Indonesia, The Ideal Bridge to Limited Gain Capabilities, yang dikutip Senin, 28/6. Pada paparan itu juga terungkap beberapa alasan perusahaan asal AS itu, hanya menawarkan jet tempur model lama daripada model terbaru, yaitu F-35. F-16 Block 72 bukanlah pesawat standar generasi keempat, tegas Lockheed Martin menjelaskan. Lockheed Martin menegaskan bahwa F-16 Block 72 menggabungkan kemajuan terbaru dalam teknologi dan kemampuan tempur, di mana tak sedikit di antaranya yang dapat dianggap sebagai teknologi generasi kelima. Mereka menyampaikan beberapa alasan pesawat F-16 Block 72 yang kuat ini dapat menjadi jembatan antara armada pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia saat ini dan pesawat generasi kelima seperti F-35. F-16 Block 72 diklaim sebagai jet tempur generasi keempat kelima. Lockheed Martin punya dua pesawat tempur generasi kelima yang sedang beroperasi, pesawat F-22 dan F-35. Hal ini memungkinkan Lockheed Martin untuk memanfaatkan teknologi generasi kelima dari platform kedua pesawat tersebut dan mengintegrasikannya kembali ke F-16 Block 72 untuk Indonesia, dan sebaliknya. Mereka mencontohkan radar Advanced Electronically Scan Array, AESA, APG-83 lanjutan Northrop Grumman yang canggih memberikan kemampuan generasi kelima dengan memanfaatkan kesamaan perangkat keras dan perangkat lunak dengan radar F-22 dan F-35 AESA. APG-83 memiliki 95% kesamaan perangkat lunak dan 70% kesamaan perangkat keras dengan radar F-35. Secara keseluruhan, Lockheed Martin menyediakan pemindahan teknologi dirgantara canggih yang lengkap dan terbukti serta rencana transisi dari generasi keempat ke generasi kelima. Indonesia tak perlu pusing-pusing. Indonesia sudah memiliki kesamaan infrastruktur dan rantai pasokan untuk F-16. Saat ini Indonesia punya 34 jet tempur F-16. Artinya TNI AU telah memiliki perlengkapan pendukung F-16, suku cadang, dan pilot terlatih serta personel untuk pemeliharaan pesawat. Pesawat TNI AU F-16A Block 15 yang baru saja di-upload, terbarui, memberikan peningkatan struktural parubaya dan peningkatan avionik dalam armada. Sekarang pesawat tersebut dapat melengkapi F-16 Block 72 yang ada. Dengan pengalaman F-16 dan infrastruktur yang sekarang, F-16 Block 72 akan memungkinkan transisi yang lebih lancar dan efisien dengan pengoperasian yang hemat biaya karena investasi awal sudah selesai, jelas Lockheed Martin. Selain itu, dengan lebih dari 3.000 F-16 yang beroperasi di 25 negara saat ini, pengguna F-16 di seluruh dunia dapat berbagi informasi serta proyek keberlanjutan dan biaya yang terkait dengan pemeliharaan F-16 di mana banyak di antaranya umum dilakukan oleh pengguna generasi kelima. Faktanya, sekitar setengah dari rantai pasokan F-16 memiliki kesamaan dengan F-22 dan F-35. Lockheed Martin juga beralasan banyak pengguna F-35 yang terus mengoperasikannya sampai saat ini. Sebagian besar meningkatkan armada F-16 mereka yang ada ke konfigurasi terbaru sebagai jalur awal dalam transisi ke teknologi pesawat tempur generasi kelima. Sampai saat ini jet tempur F-16 terus melayani markas armada udara NATO dan misi pertahanan sekutu di seluruh dunia. Dengan memilih F-16 Block 72, Indonesia akan bergabung dengan jaringan negara yang mengoperasikan F-16 model lama serta F-16 dan F-35 model terbaru, rayu Lockheed Martin. Di saat diskusi tentang pesawat generasi kelima untuk Indonesia akan dimulai dengan pemerintah AS,
Pesawat F-16 Block 72 menawarkan jalan TNI AU menuju kemampuan generasi kelima di masa depan. Perusahaan Lockheed Martin kembali menegaskan bahwa F-16 merupakan sebuah pilihan strategis dan berharga bagi banyak pelanggan di seluruh dunia yang mencari pesawat tempur dengan kemampuan yang canggih, kemitraan regional dan global, serta biaya siklus hidup yang terjangkau. 5 negara telah memilih F-16 Block 70/72 yang baru karena alasan tersebut dan lainnya. Alasan lain mengapa Indonesia harus menjadi negara selanjutnya yang memilih F-16. Indonesia sudah memiliki berbagai macam infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung F-16 yang terbaru, jelas perseroan. Sudah ada modal dengan armada yang terdiri dari 34 pesawat F-16 Block 15. TNI Angkatan Udara sudah memiliki peralatan pendukung dan suku cadang F-16 yang diperlukan serta pilot dan personil pemeliharaan yang terlatih. Armada F-16 TNI AU baru-baru ini telah menyelesaikan peningkatan struktural paruh baya dan avionik yang ditingkatkan sehingga dapat terus digunakan selama beberapa dekade ke depan. Pesawat Block 72 yang baru akan melengkapi dan memperkuat armada yang ada di Indonesia. Jika TNI AU memilih platform pesawat baru selain F-16 sebagai pesawat tempur masa depannya, maka TNI AU harus banyak berinvestasi dalam infrastruktur baru, serta melatih pilot dan personil pemeliharaan yang baru. Tidak hanya itu, TNI AU juga harus mengintegrasikan peralatan pendukung darat baru dan mencari satu set senjata terpisah dari inventori yang saat ini yang digunakan untuk F-16. Memperkenalkan platform pesawat baru dalam armada TNI AU juga berarti berkurangnya kesamaan untuk pemeliharaan serta tantangan dalam interoperabilitas dalam armadanya dan dengan rekan regional. Pelatihan untuk dan pemeliharaan berbagai macam platform pesawat yang berbeda akan lebih sulit dan mahal dibandingkan jika memelihara armada dengan satu platform seperti F-16. Dengan pengalaman dan infrastruktur F-16 yang sudah ada, F-16 Block 72 akan memungkinkan TNI AU untuk melakukan transisi yang lebih lancar dan efisien, serta menjalankan operasi yang hemat biaya, dan selalu siap, jelas Lockheed.